Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Ciptawan. Saya merupakan dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri dan memberikan pemaparan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Keuangan Dasar. Saya akan memberikan gambaran secara umum mengenai mata kuliah yang saya ampuh dan juga menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar diajar pada tahun kedua di semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Adapun yang menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar ini adalah bahwa mahasiswa sudah harus lulus mata kuliah Akuntansi Dasar 1 dan Akuntansi Dasar 2. Buku acuan yang akan dipergunakan untuk mata kuliah ini yang pertama adalah buku berjudul Financial Management and Policy yang ditulis oleh James C. Van Horn. Buku acuan yang kedua adalah Basic Financial Management yang ditulis oleh Scott Jr., Martin, Patty, and Cohen. Dan buku acuan yang ketiga adalah buku yang ditulis oleh Ross, Westerfield, and Jeff, yaitu Corporate Finance. Manajemen Keuangan Dasar merupakan mata kuliah pendahuluan mengenai manajemen keuangan korporasi dengan membangun konsep akan peran dan fungsi dari manajer keuangan di dalam konteks perusahaan korporasi. Lebih daripada itu, mata kuliah ini menekankan pada topik-topik utama seperti dasar menganalisis arus kas, dasar valuasi, penganggaran modal, perencanaan, dan manajemen keuangan jangka pendek. Mahasiswa juga akan diperlengkapi dengan berbagai teknik dan pendekatan di dalam membuat keputusan finansial yang logis dan beretika. Mata kuliah ini juga merupakan dasar untuk mata kuliah lanjutan di dalam bidang keuangan seperti keuangan korporat lanjutan dan valuasi korporasi. Berikut adalah capaian pembelajaran lulusan program studi. Capaian pembelajaran yang pertama, lulusan diharapkan dapat menunjukkan sikap jujur, luhur, dan setia di dalam menjalankan profesi dan pekerjaannya. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis kepada semua pemangku kepentingan. Capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa harus mampu melaksanakan tugas organisasi pada level operasional dan di berbagai tipe organisasi. Capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri menyusun rencana anggaran organisasi sesuai dengan prinsip keuangan yang benar. Dan capaian pembelajaran yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan dan implementasi manajemen keuangan di berbagai area fungsional di dalam sebuah organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa harus mampu memahami dan menguasai konsep-konsep manajemen keuangan. Capaian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa laporan keuangan perusahaan dan pengambilan keputusan. Capaian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan prosedur dan tata cara manajemen keuangan di perusahaan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan proses manajemen keuangan yang berbasis pada teknologi. Capaian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memberikan argumentasi dan solusi di dalam bidang manajemen keuangan. Dan capaian pembelajaran yang keenam, bahwa mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi di dalam bidang keuangan di ilmu pendidikan dan industri keuangan. Berikutnya mengenai topik pembahasan di dalam setiap perkuliahan mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar. Topik yang pertama akan dibahas tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Topik yang kedua berkaitan dengan tinjauan akuntansi dan laporan keuangan. Topik yang ketiga akan dibahas mengenai bagaimana cara menganalisa laporan keuangan. Dan topik yang keempat
berkaitan dengan financial forecasting, yaitu mahasiswa akan dibimbing bagaimana cara untuk menyusun perkiraan, perencanaan, dan penganggaran keuangan di masa mendatang. Topik kelima mengenai operating leverage dan financial leverage. Topik yang keenam mengenai modal kerja dan keputusan pendanaan. Topik yang ketujuh akan dibahas mengenai manajemen aktiva lancar. Sedangkan yang menjadi topik ke-8 adalah sumber pendanaan jangka pendek. Topik yang ke-9 mengenai nilai waktu uang. Topik yang ke-10 mengenai valuasi dan tingkat pengembalian. Topik yang ke-11 akan dibahas mengenai biaya modal. Dan topik ke-12 mengenai keputusan penganggaran modal. Berikutnya berkaitan dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran di dalam perkuliahan ini akan dilakukan secara synchronous learning dan asynchronous learning. Adapun pembelajaran sinkronus ini dilaksanakan secara tatap muka dan tatap maya. Tatap muka yaitu penyampaian materi perkuliahan di dalam kelas secara langsung kepada mahasiswa, dan tatap maya yaitu penyampaian materi yang dilakukan di dalam ruang virtual Teams. Tatap maya ini diperuntukkan kepada mahasiswa yang berhalangan hadir untuk suatu alasan tertentu, namun tetap ingin mengikuti perkuliahan. Metode pembelajaran yang kedua adalah metode asinkronus. Metode ini dilaksanakan baik secara kolaboratif maupun self-directed. Pembelajaran self-directed yaitu pembelajaran secara mandiri, di mana dosen mengirimkan materi perkuliahan berupa PDF, PPT, dan video untuk dipelajari oleh mahasiswa. Penugasan soal latihan dan penugasan studi kasus juga dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa. Berikutnya terkait pendekatan yang dipergunakan di dalam perkuliahan. Selama satu semester yang terdiri dari 16 pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester, perkuliahan mahasiswa ini akan diampu dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan learning management system, yaitu dengan masuk pada situs learn.uph.edu, di mana mahasiswa dapat mengunduh materi perkuliahan, mengisi forum pertanyaan yang disiapkan oleh dosen, dan mengumpulkan setiap penugasan yang diberikan kepada mahasiswa. Flipped learning juga diterapkan sebagai bentuk pendekatan perkuliahan, di mana pendekatan ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase pre-study, di mana mahasiswa diminta untuk mempersiapkan terlebih dahulu untuk dapat berpartisipasi di dalam aktivitas perkuliahan. Yang kedua adalah fase during study, di mana mahasiswa akan mempraktekkan konsep utama yang telah disiapkan sebelumnya dan dosen akan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Yang terakhir yaitu fase post-study. Mahasiswa akan mengevaluasi kembali jawabannya dengan umpan balik yang telah diberikan dosen. Kemudian memperdalam pembelajarannya. Pendekatan yang terakhir adalah dengan melalui seminar perkuliahan, diskusi kelompok, pengerjaan soal-soal latihan atau tutorials, studi kasus perusahaan, dan mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi. Selama satu semester perkuliahan, aktivitas pembelajaran yang akan berlangsung meliputi yang pertama, melalui seminar perkuliahan, diskusi, dan tanya jawab. Aktivitas pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa diminta untuk membaca, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan pemahaman teori dan kerangka dasar manajemen keuangan yang dipelajari di dalam kelas. Aktivitas pembelajaran yang ketiga, mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan topik perkuliahan. Dan aktivitas yang keempat yaitu memberikan penugasan studi kasus kepada mahasiswa, dan mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil analisa studi kasus secara berkelompok. Untuk menilai sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait modul perkuliahan, maka dosen akan melakukan course assessment
yang terdiri dari 3 komponen utama dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama, 30% yang diperoleh dari kelas partisipasi dan penugasan perorangan, di mana kelas partisipasi akan mengambil bobot sebesar 10% dan 20% berasal dari penugasan perorangan. Yang kedua yaitu tugas kelompok yang memiliki komposisi sebesar 35%. Dan yang ketiga, bobot 35% dinilai melalui ujian akhir semester yang dilaksanakan secara tertulis. Berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar sebagai bentuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Selamat sore Pak. Baik, hari ini kita akan memulai topik perkuliahan baru untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar. Topik kita pada hari ini untuk pertemuan ketiga kita adalah analisa laporan keuangan. Sebelum saya memulai topik perkuliahan saya yang baru, saya ingin sedikit mengulangi pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Saya ingin kembali bertanya kepada teman-teman mahasiswa, siapa yang masih ingat apa perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Oke, perkenalkan nama saya Gavin. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak mengenai perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, untuk akuntansi keuangan, pekerjaan mereka adalah untuk membuat laporan keuangan yang diperuntukkan untuk CEO perusahaan atau direktur perusahaan. Nah, untuk akuntansi manajemen, pekerjaan mereka adalah untuk membuat penganggaran yang bertujuan untuk membuat keputusan dan mencari cara agar perusahaan itu bisa mendapatkan laba. Baik, bagus sekali jawabannya ya. Jadi masih mengingat pembahasan kita, diskusi kita minggu yang lalu, perbedaan antara manajemen keuangan dengan akuntansi keuangan. Di dalam akuntansi keuangan, peranan kita menyajikan, menyusun laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan. Sedangkan akuntansi manajemen, tujuannya peranan kita adalah mengendalikan, merencanakan keuangan perusahaan sehingga perusahaan bisa membuat keputusan dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan keuangan perusahaan. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan topik yang baru mengenai analisa laporan keuangan. Jadi topik pembahasan kita, tujuannya adalah, sasaran kita adalah kita akan mempelajari bagaimana menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan metode horizontal dan metode vertikal. Kemudian sasaran yang kedua adalah kita akan menganalisis kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis rasio. Sebelum saya memulai topik perkuliahan kita yang baru pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman mahasiswa. Ya, oke, sebenarnya mengapa kita harus melakukan analisa laporan keuangan? Ada yang bisa menjawab? Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Jennifer. Izin menjawab, Pak. Menurut saya, analisa laporan keuangan itu perlu dilakukan karena perusahaan ingin melihat kinerja dan hasil keuangan perusahaan tersebut, seperti melihat apakah perusahaan itu sedang untung atau rugi, apakah terjadi peningkatan laba, apakah keuangan perusahaan tersebut sehat atau tidak, dan apakah perusahaan itu memiliki pinjaman uang, dan apakah ada peningkatan peminjaman uang di tahun berikutnya, Pak. Seperti itu. Bagus jawabannya. Jadi analisa laporan keuangan penting karena kita ingin melihat hasil kinerja perusahaan. Kita juga ingin melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Jadi pada dasarnya analisa laporan keuangan itu dilakukan, yang pertama perusahaan bisa menganalisis kinerjanya sendiri dengan membandingkan kinerja perusahaan dengan periode-periode sebelumnya yang kita sebut sebagai intra-company. Dan yang kedua, perusahaan juga bisa menganalisis kinerjanya dengan membandingkan kinerja perusahaan dengan rival. Jika ingin membandingkan kinerja perusahaan dengan rival, maka
perusahaan harus menganalisis laporan keuangan rival atau pesaing bisnis. Dan ini yang kita sebut sebagai intercompany. Kita juga bisa menggunakan analisa laporan keuangan, tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, apakah sehat atau tidak, dengan menggunakan kinerja industri sebagai benchmark atau tolak ukur. Itu yang kita sebut sebagai industry averages. Bisa dipahami? Bagus. Contohnya, jika kita ingin menganalisis bagaimana kinerja perusahaan dengan industri sebagai tolak ukur, kita melihat PT Mayora sebagai salah satu perusahaan yang ada di industri consumer goods. Maka kita membandingkan dengan mengukur laporan keuangan kinerja perusahaan dari semua perusahaan yang terdaftar di consumer goods. Ketika kita akan menganalisa laporan keuangan, kita memiliki 3 metode yang kita bisa pergunakan. Kita bisa menggunakan metode analisis horizontal, kita bisa menggunakan metode analisis vertikal, dan kita bisa menggunakan metode rasio analisis. Metode rasio analisis ini adalah yang paling banyak dipergunakan oleh perusahaan di dalam menganalisa laporan keuangan. Oke? Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita, saya ingin memberikan satu pertanyaan dulu kepada teman-teman mahasiswa di sini. Jika kita ingin mengevaluasi kinerja perusahaan di tahun 2022, apa yang kita perlukan untuk menganalisis atau untuk mencapai tujuan tersebut? Pak, perkenalkan, saya Kendrick Sanfano, izin menjawab ya Pak ya. Jadi untuk menganalisis performa dari perusahaan di tahun 2022, yang kita perlukan itu adalah laporan keuangan laba rugi dari tahun 2022 dan 2021 sebagai pembanding Pak. Bagus sekali jawabannya, saya senang dengan jawaban Kendrick ya. Oke. Sebenarnya informasi apa yang akan kita dapatkan ketika kita menganalisis laporan keuangan, berdasarkan karakteristiknya kita bisa mendapatkan informasi mengenai likuiditas perusahaan, ya, profitabilitas perusahaan, solvensi atau penggunaan utang dan ekuitas perusahaan. Jadi informasi ini yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan analisis laporan. Kita mulai dengan pembahasan menggunakan metode yang pertama, yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal sering disebut sebagai trend analysis karena kita ingin melihat, mengevaluasi sebenarnya bagaimana kinerja perusahaan itu dari satu ke waktu. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan naik turunnya kinerja perusahaan. Biasanya ini bisa diaplikasikan di dalam neraca perusahaan, di dalam laporan laba rugi perusahaan, ataupun di dalam statement of retained earnings, atau yang kita sebut sebagai laporan laba ditahan. Baik, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada teman-teman, mari kita lihat contoh laporan laba rugi dari perusahaan quality department store. Penjualan di tahun 2012 sebesar 1.960.000. Di tahun 2013 penjualan perusahaan sebesar 2.195.000. Dengan menggunakan analisis metode horizontal, kita bisa melihat bahwa terjadi kenaikan penjualan perusahaan sebesar 12%. Bagaimana kita mendapatkan 12% ini? Kita ambil penjualan di tahun 2013 2.195.000, kita kurangi dengan penjualan di tahun 2012 sebesar 1.960.000, kita bagi penjualan di tahun 2012. Kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk komponen laba bersih. Laba bersih perusahaan di tahun 2012 adalah 208.500. Di tahun 2013, laba bersih perusahaan sebesar 263.800. Menurut teman-teman, apakah terjadi kenaikan atau penurunan laba bersih? Kenaikan. Kita bisa menghitung, ya, kinerja perusahaan di tahun 2013 terjadi kenaikan laba bersih sebesar 26,5%.
yaitu dengan menggunakan laba bersih di tahun 2013 kita kurangi dengan laba bersih di tahun 2012. Hal yang sama juga kita bisa melakukannya untuk komponen-komponen yang lain seperti expenses, ya, pengeluaran perusahaan. Kita juga bisa menganalisis komponen yang ada di neraca ataupun yang ada di statement of retained earning, ya, laba ditahan, dan juga kita bisa menganalisis kinerja perusahaan dengan menggunakan metode horizontal pada laporan arus kas perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan metode yang kedua yang kita kenal sebagai metode analisis vertikal. Di dalam metode analisis vertikal kita sebut juga sebagai common size analysis, adalah suatu teknik di mana kita menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan salah satu komponen yang ada di dalam laporan keuangan itu sendiri, dan kita membandingkannya dengan komponen yang lain yang ada di dalam laporan keuangan dan menjadikannya sebagai basis untuk perhitungan. Baik, saya akan memberikan contoh untuk bisa lebih memahami mengenai metode analisis vertikal. Kita ambil laporan keuangan yang sama untuk perusahaan quality department store, ya. Bagaimana kita mendapatkan komponen persentase ini semua, nilai persentase ini. Jadi, untuk mengetahui 12,6% ini dapatnya dari mana? Kita mengambil laba bersih perusahaan di tahun 2013, kita bagi dengan penjualan bersih perusahaan di tahun 2013. Oke. Bagaimana mendapatkan komponen laba kotor? Ya, 38,9%. Kita ambil laba kotor, kita bagi dengan penjualan bersih perusahaan. Karena kita menggunakan komponen dari bawah ke atas, maka teknik analisa ini sering disebut sebagai bottom up atau top down analysis. Karena kita menggunakan komponen yang di bawah, kita membaginya dengan komponen yang ada di atas. Kita menggunakan penjualan bersih sebagai basis perhitungan kita untuk laporan keuangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode analisis rasio. Analisis rasio menjelaskan hubungan antara satu elemen dengan elemen yang lain yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan. Klasifikasi rasio analisis ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvensi. Rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan, dan juga bagaimana perusahaan bisa memenuhi uang kas darurat. Rasio yang kedua adalah rasio profitabilitas, yaitu mengukur keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan laba, ya, untuk suatu periode tertentu. Dan yang ketiga adalah rasio solvensi, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan di jangka panjang. Ada pertanyaan? Sore Pak, saya Adel Giovanni. Izin bertanya, sebenarnya siapa aja sih yang memerlukan analisis laporan keuangan ini, dan apakah semua rasio itu perlu untuk dianalisis, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Siapa sih yang memerlukan analisis laporan keuangan? Jadi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan itu perlu melakukan analisis laporan keuangan. Siapa saja pemangku kepentingan tersebut? Bisa pemegang saham. Pemegang saham bisa menganalisis rasio profitabilitas perusahaan. Karena pemegang saham ingin melihat apakah investasi si pemegang saham tersebut atau investor tersebut bisa memberikan imbal balik yang menjanjikan. Yang kedua, kreditur. Apakah kreditur perlu menganalisis laporan keuangan? Tentu saja. Karena kreditur ingin melihat apakah perusahaan sanggup untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan, yaitu dalam bentuk kewajiban bunga atas pinjaman. Siapa lagi? Consumer, supplier, ya. Supplier tentu saja akan memberikan pasokan kepada perusahaan yang punya reputasi keuangan yang bagus. Ya, karena untuk menghindari
bahwa perusahaan tersebut ya yang tidak membayar bisa memberikan dampak snowball kepada si supplier atau vendor tersebut. Kompetitor perlu karena kompetitor dia ingin melihat bagaimana kinerja si kompetitor itu dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Ya, kira-kira jawaban saya menjawab. Supaya diskusi kita lebih mudah dipahami, saya sudah menyiapkan soal-soal latihan. Ya, jadi soal-soal latihan itu bisa teman-teman unduh di Moodle ya, dengan mengakses ke learn.uph.edu. Jadi soal-soal apa yang saya berikan, nanti teman-teman bisa melihat bahwa ada laporan keuangan perusahaan. Nanti teman-teman bisa menganalisis, menghitung ya, kinerja perusahaan dengan menggunakan metode horizontal, metode vertikal, dan juga metode rasio. Baik, sudah cukup paham dengan diskusi kita pada hari ini? Sudah. Oke, kita akhiri diskusi kita sampai di sini. Nanti teman-teman bisa mengakses ke Moodle untuk mengunduh materi perkuliahan dan juga soal-soal latihan kita. Minggu depan kita akan bahas ya. Jadi saya juga memberikan pertanyaan di forum Moodle. Jadi teman-teman saya harapkan bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan jawaban ya untuk pertanyaan saya, masukkan ke dalam Moodle. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri diskusi kita sampai hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sekian pemaparan video pengajaran saya. Semoga Bapak dan Ibu asesor selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih.